Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Las Tamasya TV. Di sini kita akan membahas berbagai macam serba-serbi kehidupan yang bermanfaat. Dan kita akan membahas tentang kurban karena sebentar lagi kan kita akan Idul Adha. Nah, di sini sudah ada pembicara kita yang tentunya sangat hebat-hebat dan pastinya akan bermanfaat nih untuk kita semuanya. Sudah ada tamu kita di studio ini, ada Ustadz Agus dan juga ada Ustadz Suhadi. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada segenap pemirsa dan juga donatur Las Tamasya dimanapun berada, perkenalkan Al-Fakir Agus Sunifan Warudin. Saat ini diamani sebagai Ketua IKAD Kabupaten Sidoarjo, sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Baitul Quran Darussalam Kelembung Sidoarjo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya Suhardi Fajarai. Sehari-hari teman-teman, sahabat-sahabat saya memanggil saya dengan profesi konsultan pendidikan. Cukup saya kira. Oke, jadi penasaran ya untuk kalian. Kita akan membahas tentang daging kurban atau kurban. Bagaimana sih cara berkurban yang baik dan benar, dan ada inovasi apa sih dengan kurban di Idul Adha nanti. Nah, jadi jangan kemana-mana ya. Ustadz Agus, Ustadz Suhadi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, tetap semangat. Oke, tetap semangat ya Ustadz ya. Nah, sebentar lagi kan kita akan Idul Adha nih Ustadz. Nah, kira-kira Idul Adha ini untuk berkurban itu manfaatnya apa sih? Mungkin Ustadz Agus dulu. Terima kasih, saudara sekalian dimanapun berada. Kurban adalah suatu syariat yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kemudian kita bisa melihat bagaimana kurban itu pertama kali ada ketika anak daripada Nabiullah Adam, yaitu Qabil Habil, diminta untuk berkorban. Di antara mereka yang terbaiklah yang diterima. Maka kemudian korbannya Habil diterima oleh Allah Ta'ala, sementara korbannya Qabil tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian berlanjut ya, syariat kurban ini ada pada masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya, ketika kemudian Allah Ta'ala perintahkan ya, dan disampaikan dalam Al-Quran dengan bahasa yang indah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahu wa fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika beliau kemudian sampaikan kepada anaknya, wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku bahwasanya Allah memerintahkan kepadaku untuk menyembelih engkau ya. Maka kemudian tanyakan kepada anaknya, bagaimana pendapatmu wahai anakku gitu. Jadi inilah kemudian syariat itu disunahkan kepada kita, termasuk salah satu perintah yang sangat dianjurkan terutama bagi yang punya kemampuan ya, dan itu adalah salah satu bentuk rasa syukur ya kepada Allah Ta'ala. Jadi inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan kepada kamu nikmat yang sangat banyak. Oleh karena itu salatlah lirabbika, semata-mata untuk Tuhanmu, dan berkorbanlah. Jadi perintah kurban ini memang salah satu bentuk ketaatan hamba kepada Allah. Oleh karena itu manfaatnya luar biasa, termasuk bagaimana kemudian dengan kurban itu masyarakat yang kurang mampu bisa merasakan manfaatnya, dan juga merupakan bentuk ya ketaatan seorang hamba kepada Khalik, insyaallah begitu. Oke, baik Ustadz, sangat bagus sekali ya. Jadi untuk kalian nih yang belum berkurban, bisa segera niatkan kalian di hati kalian untuk berkurban ya, benar ya Ustadz? Insyaallah Ya? begitu. Nah Ustadz, kira-kira nih kalau misalkan kita ingin berkurban, apakah harus saat itu juga atau boleh jangka waktu tertentu gitu misalkan? Kalau untuk saat kurbannya sendiri, kita diperbolehkan untuk menyembelihnya pada waktu Idul Adha ditambah 3 hari tasyrik ya. Jadi sangat dianjurkan di waktu 4 hari ini ya. Adapun untuk masalah distribusi daripada hewan daging kurban ini sendiri, sebagian besar ulama memperbolehkan ya, ketika ada kelebihan daripada ketika tasyrik itu sudah habis, agar ada kelebihan boleh disimpan dan kemudian dibagikan di lain waktu gitu.
Oke, dalam jangka waktu itu kapan? Secara apa fikihnya itu tidak disebutkan, hanya saja kalau memang memungkinkan seperti zaman dulu model pengawetannya pakai garam ya. Sekarang mungkin sudah mulai teknologinya maju, kemudian ada yang dibikin agak lebih awet dengan dibentuk dengan semacam kemasan yang bagus seperti kaleng, itu juga sangat dianjurkan. Ini jagani ya, mungkin suatu ketika ada dari masyarakat yang mendapatkan musibah dan yang lain, dan itu pun diperbolehkan insyaallah begitu. Oke, nah jadi tadi Ustadz kan sudah bilang ada inovasi nih untuk kurban, yaitu dalam bentuk kaleng ya Ustadz ya, seperti yang di depan ini ya teman-teman ya. Jadi ini daging kurban dalam bentuk kaleng ya, seperti yang Ustadz ya. Nah, daging kurban dalam bentuk kaleng ini itu apakah boleh sih Ustadz sebenarnya? Hukumnya itu apa sih Ustadz? Jadi diperbolehkan kita melakukan kemasan-kemasan ya apabila dalam kurban ini ada sisa yang cukup banyak ya. Yang jelas memang kondisional sekali ya. Kita lihat situasi dan kondisi di lingkungan kita masing-masing. Kalau dirasa memang lingkungan kita ini memang membutuhkan, masyarakatnya memang sangat butuh ya, terutama dalam masalah konsumsi sehari-hari, maka memang seyogyanya memang dibagikan lebih cepat ya. Tetapi ketika kita melihat kondisi itu memungkinkan untuk dibikin kemasan yang lebih awet ya, penyebarannya nanti lebih produktif, lebih sasarannya lebih tepat guna ya, insya Allah itu bisa menjadi alternatif solusi untuk beberapa hal yang memang membutuhkan seperti itu. Seperti yang saya sampaikan soal memang ada bencana di suatu daerah tertentu ya, dan di sana kemudian kita bisa mendistribusikan seperti itu. Oke, jadi kita juga harus membuat inovasi-inovasi agar daging kurban ini memang tepat sasaran ya Ustadz. Tepat ya? sasaran. Oke, nah di sini sudah ada pembicara kita satunya lagi ya teman-teman ya. Sudah ada Ustadz Suhadi, di mana Ustadz Suhadi ini sudah mempromokan daging kurban kaleng ini ya Ustadz ya. Jadi Ustadz Suhadi ini sudah mempromokan ke daerah-daerah bencana atau daerah-daerah yang terpencil lainnya tentang daging kurban dalam bentuk kaleng ini. Nah, kira-kira tanggapan masyarakat itu seperti apa sih Ustaz? Nah, bismillahirrahmanirrahim, yang saya tahu beberapa tanggapan masyarakat yang saya ikuti. Suatu ketika ada di Banyuwangi ada salah satu bencana kecil gitu ya. Terus kemudian ada rekan-rekan yang menyampaikan daging kurban dalam bentuk kaleng ini. Ya Allah, saya mengetahui di rumah itu terendam banjir, ya Allah ya, kompornya dan sebagainya. Tapi ketika mendapatkan kaleng yang kurban dalam bentuk kalengan ini, ketika dibuka ternyata siap saji, tinggal panasin aja, masya Allah. Dan ini membuat masyarakat yang mendapatkan musibah, bencana dan sebagainya itu menjadi tidak terlalu repot untuk memasaknya, untuk menyimpannya dalam kulkas dan sebagainya. Nah, dengan cara seperti ini masyarakat akan lebih jauh dimudahkan ya, sangat jauh dimudahkan, sehingga ketika masyarakat membutuhkan, terlebih dalam kondisi-kondisi situasional yang darurat kayak begitu, sungguh alhamdulillah kita turut memudahkan masyarakat yang sedang mendapatkan musibah ya. Dan ini tanggapannya masya Allah, rasa terima kasihnya masyarakat itu luar biasa, dan saya menjadi turut senang sekali ya betapa ulama-ulama kita ini telah memikirkan bagaimana inovasi hewan kurban yang dikemas ini sehingga masyarakat ini merasa mendapatkan satu solusi. Sungguh Islam itu satu solusi ya, syariat ini solusi, syariat ini benar-benar membawa berkah buat masyarakat, masya Allah. Saya kira begitu. Oke, jadi masyarakat pun juga ikut senang ya Ustaz ya? Sangat senang, bukan hanya senang ya. Jadi senangnya itu ada level-levelnya ya. Senang biasa, ini senang pol. Nah, polnya ini ada pada saat ketemu kemasannya seperti ini. Oke, mantap banget ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin berkurban, tidak usah khawatir ya Ustaz ya. Jadi nanti bisa berkurban ke Lastamasa ya. Insya Allah, insya Allah. Nanti bisa berkurban di Lastamasa. Nanti kita coba buatkan untuk daging kurban dalam bentuk kaleng ya Ustaz. Kaleng ya, insya Allah. Seperti itu. Nah Ustaz, kalau misalkan ada masyarakat yang masih bingung nih tentang daging kurban kalengan, apakah pernah ada masyarakat yang menolak? Saya jumpai di berbagai masyarakat itu kalau sudah ketemu persoalan perut gitu ya, nah, mereka tidak pernah berpikir yang seperti itu. Kenapa? Karena mereka percaya sekali bahwa ulama sudah memikirkannya.
Nah, kayak Tamasa ini kan misalnya alhamdulillah hadir Kiai Agus Unip ini untuk turut memikirkan bagaimana solusi supaya hewan kurban ini bisa bermanfaat jauh lebih dari 3 hari. Ya memang penyembelihannya hari Idul Adha ditambah hari Tasyrik itu. Tapi kebermanfaatannya bisa sepanjang hari, sepanjang tahun. Masya Allah. Dan ini adalah terobosan yang luar biasa saya kira ya. Kalau zaman dahulu, zaman saya masih kecil itu hanya dikemas dalam bentuk daun jati ya, terus kemudian dimasukkan ke besek dan sebagainya, yang itu ketahanannya hanya beberapa hari saja atau bahkan nggak sampai lebih dari 3 hari. Nah, tapi kalau dalam kemasan yang seperti ini, Masya Allah, yang pertama mudah dibawa kemana-mana, mudah didistribusikan, yang kedua mudah dinikmati, dan yang ketiga higienis sekali, Masya Allah. Dan ini adalah sebuah keuntungan yang luar biasa sehingga masyarakat kita nanti bisa mendapatkan manfaat itu langsung sekaligus di tempat. Dan saya tidak menjumpai komplain-komplain yang seperti itu, alhamdulillah ya. Saya wallahu alam apakah karena desakan perut terus kemudian membuat mereka tidak pernah bertanya-tanya. Tapi yang jelas saya tahu masyarakat kita sangat percaya sama ulama, Insya Allah. Nah, jadi tentunya para ulama kita ini juga memang sudah melakukan inovasi dan pastinya sudah memikirkan hal-hal yang harus bermanfaat sesuai dengan zamannya ya Ustaz. Ya betul. Jadi maksudnya saya garis bawahi lagi ya, bukan berarti inovasi itu nanti keluar dari syariat ya. Betul. Karena syariat itu sudah ditetapkan ya. Betul. Hanya varian-varian untuk melaksanakan syariat ini supaya jauh lebih bermanfaat. Nah, ini ulama berijtihad yang luar biasa. Dan alhamdulillah kita bertemu antara kapasitasnya ulama dengan kapasitas teknologi ini, kemudian jadilah kebermanfaatan jauh lebih tinggi kepada masyarakat. Oke. Baik Ustadz, mantap sekali ya. Nah, sekarang kita akan kembali lagi nih ke Ustadz Agus nih. Ustadz, untuk hewan yang baik itu saat berkurban nih, kan kita masih awam nih. Misalkan saya kan masih muda dan teman-teman lain yang masih muda itu ingin berkurban nih. Kan tadi sudah mendengar ceritanya dari Ustadz Suhadi tentang masyarakat yang sudah antusias banget tentang daging kaleng ini. Nah, kita ingin nih bergerak hatinya saat ini juga nih ingin berkurban. Itu hewan yang baik itu bagaimana sih Ustaz? Mungkin ada sedikit. Jadi dalam beberapa riwayat atau dalam kajian para ulama di dalam masalah fikih kurban itu, kita melakukan udhiyah atau kurban itu adalah binatang-binatang yang memang halal untuk dikonsumsi ya. Jadi dalam bahasa itu termasuk disebutkan bagaimana kita boleh berkurban unta ya, berkurban sapi, terus kemudian berkurban kambing gitu ya. Dan kemudian juga dalam perkembangan ada juga masyarakat itu yang kerbau itu diperbolehkan juga. Hanya saja untuk masing-masing ini punya tata cara tersendiri gitu ya. Kalau kambing untuk 1 orang gitu ya, sapi untuk 7 orang. Adapun unta sebagian berpendapat boleh sampai 10 begitu ya. Jadi yang paling baik bagaimana ya, kambing atau sapi atau unta itu yang gemuk. Yang gemuk, yang sudah usianya mencukupi ya. Kalau ada kambing kibas itu sekitar ya di atas 6 bulan, ada yang kemudian kambing Jawa di atas 1 tahun, itu ada persyaratan seperti itu. Terus kemudian tidak cacat ya. Adapun binatang-binatang yang cacat ya cacat permanen, seperti misalnya dia punya penyakit atau punya semacam kekurangan matanya, buta, atau mungkin ada yang kakinya patah segala macam, itu tidak diperbolehkan ya. Jadi ada beberapa persyaratan sehingga kemudian sesuai dengan yang kisah awal tadi kami sampaikan, bahwa yang terbaik daripada kurban itu adalah yang termasuk kalau memang binatang itu binatang yang terbaik ya, yang gemuk, yang kemudian sehat harganya ya, paling mahal, yang sehat gitu ya, tidak berpenyakit kan begitu. Insya Allah beberapa itu yang harapannya masyarakat juga kalau memang membeli yang terbaik ya, karena ini adalah salah satu bentuk bahwasanya hamba itu bersyukur kepada Allah ya. Masya Allah. Sebagai bentuk kesyukuran, bentuk pengabdian, bentuk bahwa kita adalah makhluk yang diperintahkan Allah untuk berkorban, maka yang terbaik lah daripada apa yang kita mau beli. Insya Allah begitu. Baik Ustadz. Nah, untuk penyembelihannya sendiri nih Ustadz, itu bagaimana Ustadz? Penyembelihannya itu tata caranya bagaimana?
Jadi saudara sekalian, ada beberapa tata cara penyembelihan yang harus sama-sama kita ikuti ya. Jadi Rasul sampaikan ketika kalian menyembelih fa'aksinu dzabihah. Jadi ketika kalian mau melakukan penyembelihan kepada seekor hewan, maka perbaikilah cara menyembelih kalian. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah bagaimana kemudian kita benar-benar ya memastikan bahwa pisau yang mau digunakan itu tajam sekali ya. Tajam, terus kemudian bagaimana kemudian juga hewan yang mau kita sembelih ini diperlakukan dengan baik ya. Sebelum mau disembelih dikasih makan yang cukup ya. Terus kemudian beberapa ulama itu malah memberikan arahan bagaimana ketika menyembelih itu binatang yang lain yang mau disembelih kalau bisa tidak kelihatan ya bahwa temannya mau disembelih begitu. Jadi ada semacam dalam tanda petik itu rasa keprihewanan atau bagaimana gitu. Jadi mereka sebenarnya juga makhluk-makhluk Allah yang tahu ketika kemudian ketika ada temannya disembelih itu mereka sebenarnya juga harus benar-benar diusahakan untuk tidak jaga perasaannya ya. Seperti itu. Jadi ada semacam pelatihan khusus yang mungkin pernah kita lakukan. Caranya bagaimana agar ketika hewan itu ketika mau dirobohkan untuk sembelih itu benar-benar tidak menyakitkan ya. Jadi Islam itu luar biasa. Sekali lagi bahwasanya Islam itu juga adalah salah satu daripada indikator keislaman kita ketika kita mampu berbuat yang terbaik terhadap makhluknya Allah ya, termasuk terhadap hewan yang mau disembelih. Nah, fa idza dzabhtum fa'aksinu dzabihah. Ketika kalau mau menyembelih perbaikilah kualitas penyembelihan dan itu dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Oke, baik. Jadi kurban itu bukan istilahnya kurban itu bukan pembunuhan massal ya Ustaz ya. Ada beberapa orang tuh yang bilang kalau kurban itu pembunuhan massal sangat kejam, padahal sebenarnya ada tata caranya yang sangat kehewanan. Perhewanan lah gitu ya. Jadi ada tata caranya, tidak asal, dan tentunya menurut kaidah-kaidah Islam ya, seperti itu. Ustadz Suhadi, kita balik lagi nih Ustadz. Nah Ustadz, untuk segi pengemasan dari kaleng tersebut dengan kaleng ini itu prosesnya bagaimana sih Ustaz? Ya, jadi hewan kurban yang disembelih yang persyaratan hewannya sudah memenuhi syarat syar'i, penyembelihannya sudah memenuhi syarat syar'i, maka terus kemudian bahkan termasuk waktu penyembelihannya, maka terus setelah selesai semuanya ini baru kemudian dikemas dengan memperhatikan syarat higienis ya. Benar-benar dijaga higien, jangan sampai nanti ketika dikemas itu justru menyebarkan penyakit misalnya ya. Nah, higien terus kemudian dimasukkan dalam kaleng, yang kaleng itu kemudian bisa menjadi awet bahan ininya. Nah, tentu saja ini tidak dikerjakan oleh Tamasa sendiri ya. Ini bekerja sama dengan satu lembaga atau perusahaan yang sudah sangat profesional di bidangnya seperti ini. Sehingga kita akan bekerja sama antara yang memenuhi syarat syar'i dengan memenuhi syarat higien ya, sehingga nanti terpenuhi selain halal juga thayyib ya. Thayyib itu baik ya, baik untuk kesehatan. Halal cocok untuk syar'i, thayyib benar cocok untuk kesehatan. Insyaallah dari segi prosedur dan sebagainya sudah terjamin lah. Di depan di meja kita ini kan sudah terbukti ya. Ini sudah lebih berbulan-bulan itu ya, sudah berbulan-bulan ya, kemanfaatnya tinggal siap sebar gitu aja ya. Bahkan itu kalau dikirim sampai ke luar Jawa sekalipun, tingkat ketahanannya sampai di tempat itu juga masih sangat baik ya, insyaallah. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi ini ada kode produksinya dan juga ada expirednya kapan. Seperti itu ya Ustaz. Jadi tentunya ya sangat bermanfaat lah untuk kita semuanya ya Ustaz ya. Insyaallah. Oke Ustaz, kalau misalkan kita ingin berkurban nih di Lastamasa, mungkin gimana sih caranya? Ya, saya ingin menyampaikan kalau hanya ingin berkorban Lastamasa gampang ya, tinggal hubungi nomor yang ada, gampang ya insyaallah. Tetapi bagaimana caranya kita ingin berkorban? Nah, ini penting. Jadi sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, saya hanya mengingatkan, memotivasi diri saya sendiri dan sahabat-sahabat semuanya bahwa sesungguhnya karena berkorban ini adalah perintah Allah, maka sungguh upayakan agar kita ini bisa memenuhi perintah Allah ini. Upayakan sungguh-sungguh. Kita adakan bagaimana caranya, apakah kita menabung selama berbulan-bulan dan sebagainya sehingga kita punya anggaran kos tertentu untuk bisa korban. Karena bisa korban itu keren. Ya, keren sekali ya. Jadi kalau ada anak muda, orang tua, apalagi ustadz tua saya ini nggak pernah korban, ini masalah ya. Kelihatannya masalah keuangannya tidak ada teranggarkan dengan baik. Ya, insyaallah. Saya berpesan
kepada siapa saja yang mungkin sudah berkeluarga ya, berkorbanlah supaya kita tidak jadi korban keluarga. ya, korban keserakahan kita, ya, korban ketidaksalihan anak-anak, korban ketidaktaatan istri kita, ya, insya Allah berkorbanlah, karena sungguh berkorban itu manfaatnya sangat besar. Sebagaimana yang diceritakan oleh Kiai Agus tadi, bahwa sesungguhnya Nabiullah Ibrahim itu menawari untuk menyembelih anaknya itu adalah ini sesungguhnya saya menyebutnya ini ujian cinta. Ini ujian cinta. Jadi korban itu adalah ujian cinta. Apakah kita begitu amat mencintai dunia atau mencintai Allah? Ismail bagi kita mungkin bisa jadi berupa pekerjaan kita, berupa harta kita, ya, atau berupa rumah kita dan sebagainya. Pertanyaannya sekarang, mana yang lebih kita cintai? Allah atau harta kita nih? Insyaallah. Nah, kalau kita lebih mengutamakan cintanya kepada Allah, sebagaimana mohon maaf ya surat At-Taubah sebutkan itu ya, siapa saja yang cintanya itu ya diurutkan di situ ya, bapak-bapaknya, anaknya, terus kemudian harta perniagaannya semuanya. Kalau semuanya itu di atasnya cintanya Allah dan Rasulullah dan jihad di jalannya, maka tunggulah Allah nanti akan mendatangkan keputusannya. Masya Allah. Maka sungguh cinta itu harus tertata. Nah, saya ulang lagi ya, cinta harus tertata, tidak boleh buta. Apalagi membabi buta. Sudah babi buta lagi, naudzubillah min dzalik ya. Masya Allah. Maka cinta yang pertama adalah kepada Allah. Maka kita berkorban ini adalah salah satu bentuk manifestasi cinta kita kepada Allah ya. Jadi teman-teman semuanya, kalau memang punya cinta harus tertata. Nomor 1 kepada Allah, nomor 2 kepada Rasulullah, ketiga jihad di jalannya, baru yang lain-lain ya, insyaallah. Dan ibadah Idul Kurban ini termasuk berkorban lewat kaleng dan sebagainya bersama tamasa ini adalah salah satu bentuk ukuran cinta kita kepada Allah. Pertanyaannya, seberapa besar cintamu kepada Allah? Oke, mantap banget nih Ustadz Suhadi. Terima kasih banyak nih sudah memberikan motivasi kita biar anak-anak muda atau teman-teman yang sudah menonton podcast ini ya Ustadz bisa bergerak lagi hatinya dan bisa berkurban di Las Tamasa. Nah, untuk kalian yang ingin berkurban di Las Tamasa, caranya bagaimana sih? Nah, di sini ada caranya nih Ustadz ya. Jadi kita ada program namanya Tebar Kurban. Nah, tebar kebahagiaan, di mana nanti di sini kita bisa berkurban. Salah satunya ada kurban reguler Ustadz, dan juga ada kurban rendang atau dalam bentuk kemasan. Nah, yang sudah diolah ya, sudah diolah. Dan di sini juga ada harga dari harga kurban-kurbannya ya Ustadz ya. Jadi kalian yang ingin berkurban silahkan nanti bisa menghubungi ke nomor yang tertera di bawah ini tentunya ya. Insyaallah. Oke, Ustadz ada pesan istilahnya pesan-pesan khusus nih sebelum saya tutup untuk podcast kali ini. Baik. Dari Ustadz Suhadi dulu mungkin. Ya, jadi saya menyebutnya menyembelih Ismail itu menyembelih cinta ya, insyaallah ya, agar cinta kita kepada anak-anak itu tetap terjaga di bawah cinta kita kepada Allah, Rasulullah dan jihad di jalannya. Maka sungguh wahai sahabat-sahabat semuanya, sahabat-sahabat Tamasa, pikirkan dengan baik-baik, anggarkan dengan baik-baik, rencanakan dengan baik-baik untuk membuktikan cinta kita kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Dan kalau kita sudah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan Allah mencintai kita, Rasulullah mencintai kita, betapa asiknya, betapa kerennya kalau Allah mengatakan di telinga kita, aku mencintaimu wahai orang-orang yang berkorban, I love you. Masya Allah, betapa dahsyatnya. Upayakan sungguh-sungguh bisa membuat satu anggaran yang menarik sehingga nama kita di tahun ini tercatat sebagai orang yang mampu berkorban. Ya, jangan sampai terlewat ya, karena kita tidak tahu umur kita itu sampai ke berapa ya. Dan alhamdulillah dalam situasi Covid yang kemarin luar biasa itu, kita semuanya dipilih oleh Allah sebagai yang sehat, bukan yang wafat. Dan yang sehat harusnya makin mendekat taat kepada Allah. Salah satu bentuk ukurannya adalah berkorban. Masya Allah. Mudah-mudahan rezekinya dilancarkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang untuk Ustadz Agus, ada pesan khusus nih untuk penonton atau pemirsa atau rekan Tamasa yang sudah menonton podcast ini. Ya, saudaraku dimanapun berada, Allah Ta'ala telah
begitu nyata memberikan arahan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kalian kepada Allah Ta'ala sampai datangnya waktu, ya, ketika kemudian malaikat Israel menjemput kita. Bentuk ibadah berbagai macam, termasuk diantaranya adalah ketika ada syariat kurban ini kita berusaha untuk memenuhi syariat itu. Sekali lagi, kehidupan dunia ini kata Rasulullah adalah dunya mazra'atul akhir. Dunia ini adalah tempat kita menanam. Tempat kita menanam, ketika seseorang menanam, insya Allah dia akan ada kemungkinan menuai, dan insya Allah akan menuai. Salah satu daripada yang kita tanam adalah kebaikan-kebaikan. Harta yang sesungguhnya adalah ketika harta itu diberikan kepada Allah dan Rasulnya, di jalan Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu jangan sampai kita tidak menanam. Jangan sampai kemudian kita gunakan kehidupan dunia ini dengan segala macam hal-hal yang sekiranya itu jauh di luar apa yang Allah syariatkan. Sekali lagi, kita punya tanggung jawab yang sama ketika kita diciptakan Allah di dunia ini. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin, tidaklah aku ciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, niatkan ikhlas lillah, dan insya Allah kita akan mendapatkan nanti pahala yang terbaik di sisi Allah ketika kita melakukan dengan ikhlas dan lillah. Insya Allah seperti itu. Baik Ustadz, terima kasih banyak Ustadz atas kunjungannya di Lasta Masa TV ini. Alhamdulillah. Semoga ilmu yang sudah diberikan ini bisa bermanfaat untuk kita, dan tentunya kita bisa bergerak hatinya ya untuk tetap berbuat baik ya Ustadz ya. Karena walaupun kita masih belum baik, saya pun juga masih belum baik Ustadz. Semoga nanti kita terus berbuat, istilahnya berusaha untuk berbuat baik Ustadz. Nah Ustadz, sehat selalu ya Ustadz. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita nanti bisa sharing-sharing ilmu kembali, dan bisa bisa berbagi ilmu, dan jangan kapok ya Ustadz ya. Nanti kalau kita undang lagi boleh ya Ustadz ya. Insyaallah. Mungkin itu aja ya Ustadz ya. Terima kasih sekali lagi sudah mau berkunjung di Lasta Masa TV, dan saya tutup untuk podcast kali ini tentang kurban di Idul Adha nanti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.